Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saljun Al-Farid, NPM 1911010487. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul penerapan model pembelajaran berbasis media PowerPoint di SMP Negeri 1 Barumaca. Di dalam pembuatan video presentasi ini, di sini saya memenuhi tugas individu dari Bu Rica, yaitu tugas pembuatan proposal. Dan di sini saya akan mempresentasikan proposal saya sehingga mampu untuk memenuhi tugas akhir semester saya ataupun UAS. Baik, langsung saja kita masuk ke bab 1, latar belakang masalah. Yang A, latar belakang masalah. Pembelajaran adalah proses interaksi didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Karena belajar adalah proses memperoleh pemahaman, pengetahuan, perilaku, nilai, sikap, keterampilan, dan preferensi baru. Belajar tidak hanya dengan mendengarkan penjelasan dari guru saja, ataupun terpacu pada buku pelajaran. Kemajuan teknologi dalam dunia pendidikan dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang akan menjadi daya tarik dalam dunia pendidikan saat ini. Penggunaan media dalam pembelajaran dapat membantu kelancaran dan efektivitas dalam pembelajaran. Media yang saya gunakan untuk masalah dan proposal ini yaitu PowerPoint. Microsoft Office PowerPoint merupakan aplikasi bertipe slideshow yang digunakan untuk mempresentasikan konsep atau sesuatu yang ingin disampaikan. Misalnya saja materi pembelajaran dan lain sebagainya. PowerPoint banyak digunakan karena pengoperasiannya yang mudah dan semua orang bisa membuat PowerPoint yang menarik. Menggunakan PowerPoint dalam pembelajaran dapat menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar dan bisa mencerna materi dengan baik. Sebuah gambar dalam PowerPoint akan lebih efektif daripada hanya menggunakan kata-kata dan tidak adanya contoh atau bukti yang nyata. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu B, fokus penelitian. Dalam penelitian ini saya fokus penelitian itu dalam penerapan model pembelajaran berbasis media PowerPoint di SMP Negeri 1 Barumaca. Di fokus penelitian saya berfokus pada penerapan model pembelajaran, yang itu dengan menggunakan media PowerPoint di sekolah Negeri 1 SMP Negeri 1 Barumaca. Selanjutnya materi yang selanjutnya yaitu bagian C, yaitu rumusan masalah. Sebelum saya mengajukan apa yang ingin menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, saya akan menjelaskan pengertian rumusan masalah. Sebelumnya yaitu masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Dalam penelitian ini, berdasarkan latar belakang masalah yang dapat dirumuskan menjadi masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaplikasian media presentasi dalam pembelajaran. Yang kedua, apa saja yang harus diperhatikan dalam penggunaan media PowerPoint untuk proses pembelajaran. Masuk ke bagian D, tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka saya merumuskan tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian media presentasi dalam pembelajaran.
untuk mengetahui apa saja yang harus diperhatikan dalam penggunaan media PowerPoint untuk proses pembelajaran. Itu tujuan penelitian saya. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bersifat teoritis ataupun bersifat praktis. Penelitian harus mampu menunjukkan bukti secara jelas mengenai manfaat penelitian dalam hubungan bagi kehidupan manusia. Adapun penelitian ini diharapkan ya memiliki manfaat. Yang pertama, kegunaan secara teoritis adalah menambahkan wawasan dan pengetahuan mengenai aplikasi PowerPoint di sekolah. Selanjutnya ada kegunaan secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan keberhasilan pembelajaran di sekolah supaya sekolah tersebut tidak ketinggalan zaman di dalam masalah teknologi, terutama dalam media presentasi. Kita lanjut ke bagian bab 2. Ya, bab 2 itu ada terdapat yang pertama ada media pembelajaran. Media berasal dari Latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Batasan mengenai pengertian media sangat luas. Namun dalam hal ini dibatasi pada media dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Pendapat lain merumuskan media dalam arti sempit dan dalam arti luas. Ada dalam arti sempit, media pengajaran hanya meliputi media yang dapat digunakan secara efektif dalam proses pengajaran yang terlaksana. Sedangkan dalam arti luasnya, media tidak hanya meliputi media komunikasi elektronik yang kompleks, tetapi juga mencakup alat-alat sederhana seperti slide, fotografi, diagram, dan bagan buatan guru, objek-objek nyata, serta kunjungan ke luar sekolah. Gerlitz and Eli dalam bukunya Azhar mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan dan keterampilan ataupun sikap. Next, yang selanjutnya ada yang kedua ada posisi media pembelajaran. Karena proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam satu sistem, maka media pembelajaran memiliki posisi yang sangat penting dalam pembelajaran. Komunikasi tidak akan pernah terjadi tanpa media dan proses pembelajaran. Sebagai proses komunikasi juga tidak akan dapat berlangsung secara optimal. Maka media pembelajaran tidak hanya memiliki posisi yang sangat penting dalam proses belajar, proses komunikasi saat mengajar, melainkan memiliki keterkaitan dengan komponen lain yang juga memiliki andil yang cukup besar guna mencapai tujuan belajar. Hal ini tersebut disebabkan karena dalam suatu proses belajar mengajar terdapat dua unsur yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Unsur tersebut yaitu ada media pembelajaran dan metode mengajar. Jika kembali kepada paradigma pembelajaran sebagai suatu proses transaksional dalam menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor, maka proses pembelajaran dengan proses komunikasi yang terjadi itu sama-sama berkaitan. Yang selanjutnya ada 3 fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi sebagai pembawa informasi dari sumber guru, mahasiswa, ataupun siswa. Sedangkan metode merupakan proses yang digunakan untuk membantu siswa dalam menerima, mengelola informasi yang disampaikan oleh guru untuk dapat mencapai tujuan dari pembelajaran. Pada dasarnya, fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai sumber belajar. Yang materi selanjutnya ada 4 pendidikan di zaman modern. Menurut Arif S. Sadiman, secara umum media pembelajaran mempunyai manfaat sebagai berikut.
adalah memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Ada B, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu daya indera. Misalnya objek yang terlalu besar digantikan dengan realita, gambar, film bingkai, film, ataupun model. Kedua, ada objek yang kecil, itu dibantu dengan proyektor, film bingkai, ataupun gambar sehingga mudah dipahami. Yang tiga, gerak atau yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time lapse atau high speed fotografi. Kejadian atau peristiwa terjadi di masa lalu bisa ditampilkan kembali melalui rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara verbal. Masuk ke bagian B, Microsoft PowerPoint. Pengertian Microsoft PowerPoint. E-learning merupakan media dan proses pendidikan yang memanfaatkan perkembangan teknologi elektronika saat ini. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan elektronik adalah teknologi komputer. Dalam hal ini, para guru dan peserta didik dilatih bagaimana caranya menggunakan berbagai program aplikasi, baik berbasis pengolahan kata, ataupun berbasis angka, berbasis aplikasi, berbasis data, atau program aplikasi multimedia, yaitu PowerPoint, dan pembuatan situs-situs blog. Yang selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan media presentasi PowerPoint. Sebagai program aplikasi presentasi yang populer, Microsoft PowerPoint ini paling banyak digunakan berbagai kepentingan presentasi. Adapun keunggulan dari media presentasi PowerPoint yaitu yang A, mampu menampilkan objek-objek yang sebenarnya tidak ada secara fisik atau diistilahkan dengan image gallery. Secara kognitif, pembelajaran dengan menggunakan imagery akan meningkatkan retensi terdidik dalam mengingat materi pembelajaran. Yang selanjutnya B, mampu mengembangkan materi pembelajaran terutama membaca dan mendengarkan secara mudah. Yang selanjutnya pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan peserta didik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Tak terasa kita sudah memasuki bab 3, yaitu metode penelitian. Setting dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di tingkat sekolah menengah pertama, kelas 7 SMP Negeri 1 B Pemaca, yang beralamat di Jalan Karet Jaya, Padang, Kecamatan Bayumaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian dilaksanakan pada tahun pembelajaran 2021-2022 semester ganjil pada waktu jam pembelajaran. B. Objek penelitian. Objek penelitian merupakan sumber untuk memperoleh informasi dan keterangan dari penelitian yang diinginkan. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah guru pendidikan agama Islam dan siswa kelas 7 SMP Negeri 1 B Pemaca. Dalam proposal ini saya mengambil metode penelitian. Metode ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Analisis data bersifat induktif yang hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, pada para peneliti kualitatif secara makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena.
kejadian maupun kehidupan manusia yang terlibat langsung dan atau tidak langsung dalam hal yang diteliti dan menyeluruh. Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Yang selanjutnya ada instrumen penelitian. Yang pertama, kehadiran peneliti. Peneliti bertindak sebagai pelaksana tindakan sekaligus pengumpul data. Yang kedua, lembar observasi. Lembar observasi ini berisi catatan yang berisi menggambarkan bagaimana aktivitas belajar mengajar di kelas berlangsung. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi berisi data-data terkait siswa seperti nilainya, foto untuk menggambarkan secara visual kondisi pembelajaran berlangsung. Yang keempat, wawancara. Wawancara dilakukan kepada guru dan siswa mengenai minat dan kegiatan mereka selama proses pembelajaran. Selain itu, untuk mengetahui gambaran sekolah yang akan diteliti, peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah atau wakil kurikulum dan juga pihak-pihak yang terkait. Materi selanjutnya ada data dan sumber data. Penelitian nantinya mengambil sumber datanya adalah siswa dan guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Data dapat berupa informasi suatu kegiatan atau tindakan. Sumber utama penelitian ini adalah hasil wawancara dengan guru pengampu, serta tindakan yang selebihnya adalah data tambahan. Yang pertama, metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Sekian pemaparan ataupun presentasi dari saya mengenai proposal ini kepada Ibu Rica selaku dosen pengampu metodologi penelitian. Saya terima kasih atas kesempatannya dan saya memohon maaf apabila suara saya tidak jelas ataupun berisik. Saya mohon maaf. Semoga apa yang saya paparkan pada saat ini bisa dimengerti dan bisa Ibu mengasihkan arahan ataupun kesempatan pada kesempatan lainnya. Sekian dari saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah mendidik dan mengajarkan materi selama 1 semester ini. Saya terima kasih. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.